Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Misn Habibi selaku pengampu mata kuliah fikih kontemporer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan keterpaduan ilmu, pengetahuan, dan moral yang kokoh di dalam diri kita sehingga terhindar dari sikap egosentrisme dan mendikotomikan antar bidang ilmu. Menurut saya ilmu pengetahuan dan moral itu sesuatu yang harusnya berjalan selaras. Ilmu pengetahuan di sini saya maknai sebagai ilmu pengetahuan umum, dan moral di sini saya maknai sebagai agama. Mengapa demikian? Karena moral itu berasal dari agama. Dalam tanda kutip di sini adalah agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak seperti itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus juga ada lagi bahwasanya beliau diutus liutamima makarimal akhlak. Jadi moral di sini saya maknai sebagai agama. Kemudian ilmu pengetahuan itu adalah bersumber dari agama atau dari Al-Quran. Jadi dari keduanya ini harusnya berjalan secara seimbang, secara selaras. Menyikapi hal bagaimana kok adanya sikap egosentrisme dan terkesan mendikotomikan agama dengan ilmu. Karena menurut saya seseorang itu tidak bisa menempatkan ilmu itu pada tempatnya. Seseorang harusnya paham bahwasanya jika seseorang itu belajar agama, harusnya paham bahwasanya ilmu umum itu juga berasal dari agama. Dan sebaliknya, jika seseorang belajar ilmu umum juga harus paham juga bagaimana agama itu menjadi sumber ilmu, seperti itu. Jadi untuk mengembangkan keterpaduan ilmu dengan moral yang kokoh, ya kita harus mempelajari keduanya secara bersamaan. Jadi saya mungkin mengambil ibarat santri. Seorang santri yang baik itu adalah santri yang ngajinya jalan, terus sekolahnya, kuliahnya juga jalan, agar berjalan seimbang. Terus bagaimana jika seorang santri itu ternyata masih terkesan egois atau merasa dialah yang benar karena dia yang belajar agama? Karena menurut saya santri itu tidak paham dengan ilmu umum, padahal ilmu umum itu sendiri juga bagian dari agama, seperti itu. Bahkan ilmu-ilmu umum itu dulu juga digagas oleh ilmuwan muslim. Tentu saja ilmuwan muslim itu juga mengacu pada agama, yaitu dari mengkaji Al-Quran, seperti itu. Jadi cara mengembangkan keterpaduan ilmu, pengetahuan, dan moral ya harus dengan pondasi yang kokoh, yaitu agama, agar ketika beranjak ke ilmu yang lain kita tidak terjangkit penyakit egosentrisme yang efeknya nanti akan mendikotomikan agama. Sebenarnya hal ini sudah diterapkan di madrasah-madrasah. Ada istilah imtak juga iptek. Itu kan dua hal yang sepertinya berbeda namun dipelajari secara bersamaan. Contohnya masuk kelas diawali dengan doa Asmaul Husna, seperti itu secara tidak langsung adalah membentuk karakter bahasanya dia seorang muslim, seorang agama. Kemudian iptek, di situ juga ada pelajaran-pelajaran umum, seperti itu.
Dan tujuan pendidikan itu menurut saya adalah mengantarkan seseorang kepada pendidikan umum. Maksud saya, tujuan pendidikan umum itu yang mengantarkan seseorang kepada fitrahnya masing-masing, seperti itu. Sedangkan pendidikan agama ya mengantarkan seorang agar beribadah dengan lebih baik. Karena Imam Ghazali sendiri yang kita tahu ya, yang terkenal Ihya-nya, padahal ya beliau sendiri juga memahami beberapa bidang ilmu, walaupun yang kelihatan yang paling kita tahu ya tentang tasawufnya, kesufiannya, seperti itu, tapi tidak menafikan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa harus bermodalkan agama? Karena agama itu adalah tujuan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan manusia itu ya diciptakan hanya untuk beribadah. Berarti sifatnya adalah belajar agama adalah wajib kifayah. Lalu adanya ilmu umum ya, seseorang harus menguasai ilmu agama dan juga beberapa ilmu umum yang menjadi potensinya. Jika dia berpotensi di bidang ekonomi ya belajar ekonomi, potensi di bidang kesehatan ya belajar ilmu kesehatan, tapi tidak meninggalkan ilmu agama. Tuh. Jadi hendaknya ya berjalan seimbang. Ketika seseorang sudah keduanya berjalan seimbang, pertama ilmu agama pondasinya bagus, pasti dia tidak akan terjangkit egosentrisme. Jika seseorang belajar ilmu agama secara mendalam tapi masih egois, berarti ilmunya hanya sebatas syariat saja, tidak mendapat ruhnya ilmu, seperti itu. Dan sejauh pengetahuan saya ya, yang masih menerapkan seperti itu adalah dari kalangan-kalangan pesantren, mungkin juga madrasah-madrasah, seperti itu. Kata-kata mendikotomikan ilmu antar bidang ilmu di sini juga bisa jadi tidak hanya bidang ilmu agama dan umum, tapi juga ilmu agama dan agama, ilmu umum dengan ilmu umum. Seperti contohnya seperti ini. Ini bidang ilmu dan ilmu agama dan umum. Jelas secara kasat mata itu berbeda, tapi sebenarnya itu juga ada hubungannya. Ilmu umum tidak lepas dari agama. Kemudian di bidang ilmu, antar bidang ilmu agama itu sendiri itu ada mazhab. Dan mazhab satu dengan yang lain itu ya ada perbedaan. Kenapa kok sampai terjadi egosentrisme? Ya karena dia tidak mau mengkaji ya, ilmu yang lain, mazhab yang lain, akhirnya ya terjadi egosentris dan memisahkan mazhab A dengan mazhab B, yang merasa benar adalah A, yang B salah, seperti itu. Akhirnya itu egoisnya seperti itu. Tidak hanya antara agama dan umum, bahkan agama itu sendiri pun akan terjadi pengkotak-kotaan mazhab jika seseorang itu tidak dilandasi dengan bekal ilmu agama yang baik. Itu menurut saya harus berjalan dengan seimbang. Kemudian itu juga tidak terlepas dari peran seorang guru sebagai transfer of knowledge dan juga sebagai fasilitator. Itu juga berperan penting. Guru hendaknya yang menyampaikan ketika jadi guru agama, menyampaikan agama itu ya dengan baik, dengan tidak fanatik, dan hendaknya juga dibarengi dengan wawasan yang luas, menyampaikan mazhab A juga menyinggung mazhab B, agar siswa itu, peserta didik itu pengetahuannya juga terbuka, wawasannya, oh ternyata ada mazhab A, mazhab B. Kemudian jika guru umum itu juga menyampaikannya harus dilandasi dengan agama, sains harus dilandasi dengan agama, agar mereka tahu bahwasanya sains juga berasal dari agama. Sains, agama itu bisa ilmiah, sesuatu yang ilmiah,
seperti itu. Ya seperti contoh ketika wa nunazilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Quran kok syifa sebagai obat, itu yang bagaimana? Nanti Al-Qur'annya dibakar terus campur air diminum. Ya, tidak seperti itu. Kita harus menjelaskan dengan baik. Sifat yang seperti apa? Sifatul qulub, sifat apa ya? Sifatul jasad. Itu keduanya harus disampaikan dengan baik agar tidak memisahkan. Seperti itu. Kemudian jika ilmu umum ya disampaikan, contoh ilmu kedokteran, kenapa ada ilmu bedah, itu ya Ibnu Sina ya terinspirasi dari kisah Nabi Muhammad ketika mengalami irhas, masih kecil, dibedah oleh malaikat Jibril, kemudian sudah menjadi Nabi Rasul, mau Isra Mi'raj juga dibedah oleh Jibril. Itu menjadi inspirasi oleh Ibnu Sina. Kok bisa manusia dibedah? Ya ternyata ya bisa, dan berarti kan itu agama juga bisa diilmiahkan. Jadi nanti nggak dipandang agama cuman ngaji, cuman ibadah, ya tidak. Bahkan ya di dalam Quran kan tidak hanya membahas hanya ibadah, ya ada ibadahnya, juga ada sejarahnya. Bahkan ya di Quran sendiri banyak sejarah. Itu ya tujuannya agar kita berpikir memberikan sejarah-sejarah masa lalu sebagai bekal kita belajar ilmu umum, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah misal saudara diminta meneliti salah satu dari gejala agama, topik apa yang akan saudara pilih? Sertakan argumentasinya. Jika saya diminta meneliti, saya ingin meneliti bidang agama itu terkait isu moderasi beragama. Saya tertarik meneliti ini agar ya saya pribadi mengalami suatu keresahan lah, bahwasanya kesannya orang yang bercadar itu radikal, seperti itu. Kesannya orang bercadar itu tertutup, tidak mau serawung tuh. Jadi menganggap orang yang bercadar itu teroris. Itu perlu dijelaskan lagi. Dan juga yang sebaliknya, orang-orang yang kalangan-kalangan, ya istilahnya mungkin bisa disebut sekarang yang lagi booming itu kan Wahabi, menganggap yang tidak sepaham itu kafir, seperti itu. Nah, itu perlu ditanamkan moderasi beragama itu sejak dini, sejak dari sekolah, agar ke depan ketika menjadi seorang yang berilmu itu tidak tidak fanatik lah, seperti itu. Itu sangat penting bagi saya untuk diteliti gejala-gejala seperti itu, diperjelas lagi agar tujuannya saling menghormati dan juga menghormati antar agama. Contoh ada Banser waktu Natal jaga gereja dianggap kafir, seperti itu. Itu kan ya bagaimana ya, kalau di dalam beberapa kitab salah memang yang berhubungan dengan kafir itu memang tidak boleh, contoh dalam pekerjaan. Tapi di sini kan kita tidak hanya berkutat seputar agama saja, tapi juga bagaimana kita bersosial, berhubungan antar manusia. Itu kan perlu dijelaskan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, agar ya dengan bergaul dengan lintas agama tapi tidak mencemari akidah seorang anak, seperti itu. Fanatik itu menurut saya penting. Pentingnya bagaimana? Agar kita berhati-hati. Yang mengutip dari daunnya Gusmi itu, kalau untuk diri sendiri kita harus menerapkan secara syariat, tapi kalau untuk orang lain ya dengan tasawuf. Agar apa? Tidak kaku, tidak saklek, seperti itu. Nah, ini dari keduanya itu juga ada hubungannya antara
ilmu dan moral tadi, agar tidak terjadi egosentris dan mendikotomikan antar bidang ilmu seperti itu. Nah, tapi pada keseluruhan bahwasanya pondasi utama adalah agama. Semuanya, semua bidang ilmu pondasinya adalah agama. Labuda, orang kenora kalau bahasa Jawa nih, labuda wajib, tidak boleh tidak, harus agama yang menjadi landasan. Karena ya sudah jelas wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah di sini ya dalam tanda kutip beribadah yang syariat, yang mahdhah, seperti itu. Walaupun nanti ketika kita seperti berdagang itu ya bernilai ibadah, bekerja tani juga bernilai ibadah, itu sudah kajian yang beda lagi. Intinya ibadah. Tidak mungkin berdagang itu bernilai ibadah kalau dia tidak tahu bagaimana cara berdagang yang baik. Tentu saja yang mengajarkan berdagang yang baik itu juga agama, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jika tidak pas atau pemikiran saya kurang pas, mohon kritik, saran dan arahan dari Bapak Mishan Habibie agar saya bisa berpikir lebih baik lagi terkait ilmu pengetahuan moral dan juga sesuatu yang ingin saya teliti tadi, yaitu terkait madrasah beragama. Demikian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Walafu minkum, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.